Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmayanti, Stambuk A41120060, mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani dengan Stambuk A41120047, mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriatun, Stambuk A41120046, mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saronur Afifah dengan Stambuk A41120061, mahasiswi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, Stambuk A41120043, mahasiswi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Tadulako. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang karakteristik peradaban masyarakat Asia, kondisi sosial. Karakteristik sosial budaya yang ada di Asia. Karakteristik sosial budaya adalah kondisi suatu wilayah dilihat dari kondisi sosial meliputi penduduk, dan karakteristik budaya meliputi suku dan kegiatan budaya. Asia Tenggara. Kondisi sosial Asia Tenggara, mayoritas penduduknya adalah bangsa Melayu, dengan kondisi budaya yang khas adalah budaya Melayu, dengan agama terbesar adalah agama Islam. Asia Timur. Di wilayah Asia Timur didominasi oleh penduduk dengan ras Mongoloid dengan ciri-ciri bermata sipit dan berkulit putih. Mayoritas negara di Asia Timur adalah negara-negara yang maju seperti Cina, Jepang, Korea. Untuk kondisi budaya, pada umumnya memiliki budaya seperti masakan mie. Asia Selatan. Kondisi sosial wilayah Asia Selatan pada umumnya didominasi oleh orang-orang ras Kaukasoid dengan ciri berwarna gelap dengan badan yang tinggi. Untuk budaya, mayoritas di negara Asia Selatan beragama Hindu dan Islam dengan budaya khas yaitu tarian-tarian. Kondisi penduduk di Asia Selatan pada umumnya penduduk yang sederhana. Asia Barat Daya. Kondisi sosial di wilayah ini didominasi oleh mayoritas penduduk Arab dengan ciri berbadan tinggi dan hidung mancung. Mayoritas negara di wilayah ini beragama Islam. Negara ini merupakan komunitas tambang, terutama minyak bumi, sehingga banyak dijumpai negara-negara kaya dari hasil minyak bumi. Asia Tengah. Contoh negara yang berada di Asia Tengah adalah Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kondisi sosial budaya di negara ini banyak dipengaruhi oleh sosial budaya negara Rusia. Pengertian peradaban. Peradaban sering digunakan sebagai istilah lain kebudayaan di kalangan akademis. Dalam pengertian umum, peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Hal ini karena peradaban awal terbentuk ketika orang mulai berkumpul di pemukiman perkotaan di berbagai belahan dunia. Peradaban biasanya digunakan dengan cara menyatukan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu masyarakat atau wilayah menjadi satu kesatuan. Sementara makna ini terbalik dengan arti kebudayaan yang secara nyata hanya menjadi interaksi sosiologis yang dipraktikkan dalam suatu peradaban. Pengertian peradaban menurut para ahli. Oswald Spengler. Oswald Spengler adalah filsuf sejarah Jerman yang memandang bahwa peradaban ialah suatu tingkat kebudayaan ketika sudah mencapai taraf tertinggi dan kompleks. Ia juga menyatakan bahwa peradaban ialah tingkat dari berbagai sifat kebudayaan ketika tidak lagi mempunyai aspek produktif, beku, dan mengkristal. 2. Prof. Dr. Andus Kenjaraningrat.
Peradaban ialah bagian yang halus dan indah seperti seni budaya dalam masyarakat yang sudah maju terhadap elemen kebudayaan tertentu. Artinya, memiliki peradaban yang tinggi dalam berbagai proses dan sistem sosial dan perilaku keseharian. Ciri peradaban: terdapatnya pembaruan dalam masyarakat akibat berbagai dilematika kehidupan, misalnya pembaharuan dalam hukum sosial dan politik. 2. Terdapatnya perbedaan antara satu fase kehidupan sebelumnya dengan kehidupan yang terjadi di saat ini. 3. Terdapatnya keanekaragaman pekerjaan masyarakat yang bukan hanya tersentral dalam pertanian, akan tetapi dalam segi media sosial, internet, sampai pada segi hukum yang berkembang. Contoh peradaban. Pertama, peradaban Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang tumbuh dari negara kota Roma didirikan di semenanjung Italia sekitar abad ke-8. Keberadaannya yang berlangsung selama 12 abad, kebudayaan Romawi berubah dari monarki menjadi republik, oligarki, hingga kekaisaran yang luas. Romawi kuno datang untuk mendominasi Eropa Barat dan wilayah di sekitar Laut Tengah melalui penaklukan dan asimilasi. Akan tetapi, beberapa faktor menyebabkan kemerosotannya. Yang kedua, peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno ialah peradaban kuno di bagian timur Laut Afrika yang berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Mulainya peradaban ini yaitu karena adanya unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 SM yang selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya peradaban Mesir mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil. Tiap-tiap kerajaan diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Puncak kejayaan Mesir kuno terjadi pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban tersebut mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun dianggap berakhir sekitar 31 sebelum Masehi, saat Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadi wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari Provinsi Romawi. Kondisi sosial kawasan Asia Barat, Selatan, Tengah, Timur, dan Tenggara. Yang pertama, Asia Barat Daya. Kondisi sosial di wilayah ini didominasi oleh mayoritas penduduk Arab dengan ciri berbadan tinggi dan hidung mancung. Pada umumnya, budaya yang khas dari Asia Barat Daya adalah budaya Islam. Yang kedua, Asia Selatan. Kondisi sosial wilayah Asia Selatan pada umumnya didominasi oleh orang-orang ras Kaukasoid dengan ciri berwarna gelap dan badan yang tinggi. Budaya mayoritas di negara Asia Selatan beragama Hindu dan Islam. Yang ketiga, Asia Tengah. Negara yang berada di Asia Tengah adalah Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kondisi sosial budaya di negara ini banyak dipengaruhi oleh sosial budaya negara Rusia, baik dari bahasa. Mayoritas di wilayah ini memeluk agama Islam. Yang keempat, Asia Tenggara. Kondisi sosial Asia Tenggara, mayoritas penduduknya adalah bangsa Melayu, dengan kondisi budaya yang khas adalah budaya Melayu, dengan agama terbesar adalah agama Islam. Yang kelima adalah Asia Timur. Di wilayah Asia Timur didominasi oleh penduduk dengan ras Mongoloid dengan ciri-ciri bermata sipit dan berkulit putih. Mayoritas negara di Asia Timur adalah negara-negara yang maju seperti Cina, Jepang, dan Korea. Untuk kondisi budaya, pada umumnya memiliki budaya seperti masakan mie,